Halo teman-teman, balik lagi di channel YouTube gua. Kali ini gua nggak bakalan bikin konten kayak biasa, konten pemikiran gua, konten radikal yang terlalu ekstrim. Kali ini gua mau bikin sebuah konten, mungkin konten ini masih bakal berlanjut sampai ke depannya, karena konten yang mau gua bikin ini konten santai aja, dimana gua bakalan baca buku yang ditulis oleh seorang yang bernama Dinar Aprianto. Nah, bukunya ini ialah buku catatan cinta sang ikhwan. Bukunya ini kurang lebih isinya itu ada sekitar 92 halaman, dan buku ini diterbitkan di tahun 2015. Nah, buku catatan cinta sang ikhwan ini adalah buku yang sangat menarik menurut gue pribadi, karena buku ini adalah salah satu buku pertama yang gue selesai bacanya kurang dari sebulan. Karena gue tipikal orang yang gak suka baca buku sejujurnya, dan untuk baca buku yang sebanyak 92 halaman ini kurang dari sebulan itu buat gue pribadi udah sangat wow. Apalagi ya keseharian gue cuma rebahan, scroll video-video YouTube di Instagram. Jadi ya oke, lama-lama lagi kita mulai. Untuk part pertama ini gue bakalan ceritain apa yang beliau tulis dengan judul Jeritan Hati untuk Menikah. Nah, di dalam part pertama ini Dinar Aprianto itu bercerita tentang dirinya di masa mungkin sekitar tahun 2013-an ya. Saat itu saya posting status tentang pernikahan di akun Facebook saya. Saya menulis menikah menyegerakan atau tergesa-gesa. Karena saat itu saya sedang mengikuti coach bootcamp selama 3 hari dan diharuskan mematikan handphone atau gadget selama acara berlangsung. Nah, singkat cerita, di saat Dinar Aprianto sudah selesai untuk mengikuti kegiatan coach bootcamp ini, dia langsung membuka handphonenya dan menemukan banyak sekali notifikasi di akun Facebook. Nah, sebelum lebih jauh, Dinar Aprianto di dalam ceritanya ya, yang berjudul Jeritan Hati untuk Menikah, dia menceritakan tentang dirinya sedikit. Dia jelaskan bahwa saya meneruskan cerita saya ini dan izinkanlah saya memperkenalkan diri. Dinar Aprianto atau saya hanyalah seorang yang masih sedikit ilmu dan sedang berusaha menata diri, menata hati, amal dan juga pikiran untuk menjadi hamba yang lebih hanif, mahfum tentang sudut pandang Islam, dan maka untuk kedepannya mohon maaf, kata beliau, jika saya memiliki salah kata serta pertanyaan atau aturan maupun saran yang sejak kemarin hingga sekarang belum bisa saya jawab dengan baik, kata beliau. Halaman pertama dilanjutkan berupa tema pernikahan menurut beliau begitu penting sehingga beliau meng-share kepada pembaca di dalam bukunya. Karena saat saya siaran di 3 radio yang berbeda di kota saya, banyak sekali pertanyaan yang diajukan seputar pernikahan, meskipun tema yang dibahas tidak membicarakan terkait pernikahan. Dan mungkin kalau misalnya kita kilas balik ya ke sekitar tahun 2010-an awal, waktu itu saya masih SD tentunya, banyak sekali mungkin grup band, boy band, atau girl band, atau bahkan ya single-single musik yang membahas terkait permasalahan percintaan, pernikahan, patah hati, dan ya yang semisal dengan hal itu. Dilanjutkan lagi di paragraf selanjutnya, selain itu banyak di antara pemuda-pemudi
yang sampai saat ini masih terjebak dengan hubungan yang menjadikan mereka susah dan galau untuk meneruskan hubungan mereka menjadi hubungan resmi yang kuat perjanjiannya dengan akad pernikahan. Banyak juga SMS yang masuk ke handphone beliau pada saat itu untuk berkonsultasi. Yang lagi-lagi pertanyaannya seputar ya perjodohan, persiapan sebelum nikah, atau bahkan curhatan para jomblowati yang masih belum menemukan tambatan hatinya. Atau kalau misalkan beliau bilang di sini istilahnya sudah stadium 4 lah, artinya cintanya udah benar-benar gak bisa dibendung. Bukan suatu kebetulan bila hari itu saya dikirim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berada di sebuah acara yang mengharuskan saya berinteraksi dengan para pemuda-pemudi yang rata umurnya kurang lebih di usia 30-an atau bahkan ada 30-an ke bawah. Dan yang cukup mengejutkan ya sebagian besarnya sangat antusias untuk membahas terkait pernikahan, lagi-lagi tentang percintaan. Dan fakta yang sangat menarik ketika ada seorang coach yang bertanya kepada audiens, khususnya kepada audiens perempuan. Beliau bertanya, siapakah di antara Anda, para wanita, yang sudah menikah? Maka dari sekitar 50 peserta yang dihadiri, setengahnya adalah perempuan, berarti 25 perempuan. Gak ada satupun yang mengacungkan tangannya, yang menandakan belum ada yang menikah di antara mereka, di antara 20 wanita itu. Namun tiba-tiba ada seorang akhwat nggak bahasa gaul Islaminya, atau perempuan lah, mungkin bahasa umumnya gitu ya, yang mengacungkan jarinya dan spontan orang-orang yang di sekitarnya riuh. Dia tahu, wah di sebelah gua ini perempuan, di sebelah gua ini udah nikah. Ini padahal 24 orang sisanya masih belum pada nikah gitu. Nah spontan suasana jadi riuh, rame melihat cuma ada dia seorang gitu yang mengacungkan tangan. Lalu dilanjutkan oleh Dinar Aprianto, dia bertanya kepada para audiens, so apa yang istimewa? Dia bertanya-tanya juga. Nah Gayung bersambut, peserta lain pun juga penasaran. Sampai akhwat yang sudah menikah di antara sekian banyak akhwat di forum tersebut, ada yang nyeletuk, kalau menikah akan ada yang sedih katanya, kata wanita di sebelahnya. Lalu kira-kira kenapa? Kalau ada seorang wanita yang sudah menikah, maka akan ada yang sedih. Dilanjutkan oleh beliau, yang lain pada melongo tuh, termasuk akhwat lain di sampingnya. Terus ada yang nyeletuk, loh siapa? Tanya si akhwat yang ada duduk tepat di samping yang mengacungkan tangan tadi ya. Nah sambil menunjukkan keseriusan ingin mendengar omongan selanjutnya, ada yang nyeletuk lagi, tuh setan yang akan sedih kalau kamu menikah, karena bakalan susah nih setan mengganggu orang yang sudah menikah. Tegas si akhwat yang berbicara. Dan akhwat yang lain pun hanya terdiam dan juga mengangguk, yang mengartikan bahwa perkataan sebelumnya disetujui oleh teman-teman akhwat yang lain. Nah, ditambahkan pula oleh Dinar Aprianto, pembaca yang budiman setidaknya ada 3 hal yang diperoleh manusia jika sudah menikah. Di antaranya disebutkan di dalam surat An-Nur ayat ke-32 atau 24 ya. Ya maaf saya nggak begitu ya pandai. Oke, yang intinya bunyinya ialah, dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang patut menikah dari hamba-hamba sahaya yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Serta dari hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, Ibnu Majah, dan Hakim, dari hadis Abu Hurairah berkata tentang
berhak mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, 3 orang yang memiliki hak atas Allah menolong mereka ialah seorang yang berjihad di jalan Allah, seorang budak yang berada di dalam perjanjian antara dirinya dengan tuannya yang menginginkan penunaian atau pembebasan atas dirinya daripada keterbudakan, dan seorang pria maupun wanita yang menikah dengan tujuan untuk menjaga kehormatannya. Lalu yang terakhir ialah memperbaiki akhlak dan juga martabat. Selain Allah menyebutkan di dalam surat An-Nur tentang rezeki daripada manusia yang memutuskan untuk menikah, Allah pun di dalam hadis yang disabdakan tentunya oleh baginda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, nikahkanlah orang-orang yang masih sendirian di antara kamu. Sesungguhnya Allah akan memperbaiki akhlak, meluaskan rizki, dan juga keluhuran bagi mereka. Nah, dalam judul ini diakhiri oleh Dinda Aprianto dengan mengatakan, nah itu adalah 3 alasan kenapa kita harus menyegerakan menikah. Semoga jeritan hati untuk menikah segera tertunaikan. Amin. Nah, untuk part pertama dari kisah catatan cinta sang ikhwan dicukupkan sampai sini dulu, karena masih ada banyak cerita-cerita menarik lagi di dalam buku ini yang akan saya ceritakan di episode selanjutnya. Nah, bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe, belum like, atau belum share, segera di like, share, dan subscribe. See you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beres Bapak. 39.